warahmatullahi wabarakatuh. Iki kabeh paham bahasa Jawa berarti ini. Paham bahasa Jawa tuh? Oh? Enggak paham ya. Teman-teman semua, ada dua penyakit. Ini kalau mengenai seseorang, maka dia akan malas mengamalkan agama. Ini virus yang begitu mematikan semangat amal, mematikan semangat untuk berjuang, mematikan semangat untuk kebaikan. Dan virus ini mengenai banyak orang kalau tidak hati-hati. Tanpa terasa dia telah kena virus ini. Nah, kita duduk di sini untuk mudzakarah, untuk latihan meluangkan waktu untuk agama. Sekaligus kita ingin lihat diri kita ini sebetulnya kena penyakit ini apa tidak. Karena orang itu walaupun dalam kebaikan, dalam perjuangan, dalam pengorbanan, kalau terkena dua penyakit ini, pengorbanannya sia-sia, kebaikannya sia-sia. Capek-capek tapi nggak ada hasilnya. Penyakit pertama adalah ragu dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Ragu apa ya benar sholat itu mendatangkan keberkahan hidup, keberkahan rizki, kerukunan, pimpinan-pimpinan yang adil, satu hati, menjauhkan umat dari musibah kalau meramaikan masjid, sedekah tolak bala, menjadi perisai dari api neraka. Ini cerita-cerita ini sekedar lamunan apa memang nyata? Bila kalau orang itu ragu, Masya Allah, dia akan menjadi semerawut keputusan-keputusan hidupnya. Karena taklim yang dia baca, 6 sifat yang dia mudzakarahkan itu disertai dengan keraguan. Apa yang ngono kuwi tenan to? Saya ini lama ngamalkan agama kok ya begini-begini aja, gak mundak sugih, duwe malah tambah entek. Gimana itu? Ini penyakit ragu ini, Masya Allah, kalau masuk pada dirinya seseorang, na'udzubillah, dia ini kena penyakit mirip seperti orang-orang yang dimurkai Allah zaman Nabi, para munafikin. Jarang meninggalkan sholat jamaah, Nabi khurud juga ikut khurud. Bahkan Nabi korban pun banyak juga yang ikut korban, tapi nggak yakin. Ya, kalau Nabi Muhammad benar, saya untung. Kalau nggak benar, wah rugi. Ini sudah banyak pengeluaran ini. Maka diceritakan zamannya Nabi Musa ada 2 umatnya wafat. Yang satu zahirnya ini banyak kesalahan, yang satu zahirnya banyak kebaikan. Maka Nabi Musa dapat firman, hai Musa, yang zahirnya banyak kesalahan kamu datangi jenazah dia, kamu sholati.
Suruh memuliakan dan suruh merawat jenazahnya. Yang zahirnya sepertinya banyak amal, kamu nggak usah datang, nggak usah ikut-ikut nyolati jenazah dia. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam kalimullah, hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk bisa bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Terheran-heran, apa ini sebenarnya yang terjadi kepada dua orang ini? Allah kok memerintahkan saya begitu, itu mesti ada rahasia yang saya tidak tahu. Maka akhirnya beliau menemui keluarganya dua orang tadi. Menemui keluarga pertama, orang yang banyak salah, banyak melanggar juga. Sampai kaumnya Nabi Musa juga banyak yang terheran-heran, hei Nabi Allah, kalimullah, ini yang kelihatannya banyak salah malah kamu rawat, kamu perhatikan, yang banyak amal malah nggak kamu perhatikan, ini gimana ini? Ya itu perintah Allah begitu, saya taat pada perintah Allah. Maka dia datang pada yang keluarganya yang sepertinya banyak salah. Wahai istrinya orang yang zahirnya banyak salah, ceritakan kepada saya apa amalan suami kamu itu. Maka istrinya tadi bilang, amalan suami saya setiap malam kalau pulang mau tidur itu nangis gak karu-karuan. Dia bilang Nabi Musa itu benar, Nabi Musa itu jujur, bawa wahyu dari Allah, bawa agama dari Allah. Saya nggak ngikuti dia dengan baik, saya rugi, saya ini akan dapat murkanya Allah, kena siksanya Allah. Nangis setiap pulang itu begitu itu. Dia ini melanggar tapi imannya lurus. Sebagaimana kata para ulama, kalau ada kelemahan-kelemahan amal, ini akan terkafaroti dengan lurusnya iman. Akan terkatrol dengan lurusnya iman. Tapi tidak sebaliknya. Kemudian Nabi Musa mengangguk-ngangguk. Oh ya, ini rahasianya. Imannya benar walaupun amalannya sebagian ada yang kurang pas. Jadi dia yakin mantap benar dengan agama yang dibawa Nabi Musa. Yakin benar dengan perintah-perintah Allah. Maka beliau datang kepada orang kedua yang zahirnya baik. Tapi Nabi Musa nggak boleh ikut nyolati, nggak boleh ikut ngerawat, nggak boleh merhatikan. Maka dia tanya, wahai istrinya orang yang zahirnya baik, ceritakan kepada saya apa saja yang kamu tahu dari yang diperbuat suami kamu. Maka dia jawab kurang lebihnya, wahai Nabi Allah, suami saya ini tiap malam kalau ada di sisi saya ngomong-ngomong, wah kalau Nabi Musa itu benar ya saya untung ya, karena banyak korban untuk mengikuti dia. Tapi kalau enggak rugi besar saya, enggak dapat apa-apa, rugi tok. Nah, dia korban tapi ragu. Maka Nabi Musa ngangguk, ya ini ternyata dia ini amal tapi ragu. Dia ini amal tapi nggak yakin, yes, elu-elu, tidak disertai dengan basirah, keyakinan, tidak disertai dengan kemantapan hati. Dan inilah yang mau kita usahakan pada diri kita, keluarga kita, dan umat. Mengakal agama dengan keyakinan kalau saya sudah amal agama,
maka untung dunia akhirat. Melarat, tidak punya apa-apa, tiap hari makan sambal saja, sepeda ontel pun nggak punya, punyanya kapal kaki, bukan kapal api, kapal kaki. Saya sudah untung karena Allah sudah ridho pada saya. Dunia ini nggak bisa dimiliki siapa saja. Yang bisa dimiliki itu hanya amal. Nanti setelah orang itu masuk kuburan, nggak laku, uang nggak laku, emas nggak laku, jabatan nggak laku. Jadi presiden dengan jadi kere sama saja, masuk kuburan sudah, yang tinggal punya amal apa tidak. Orang dimasukkan kuburan, kemudian ada pengumuman, ini presiden seluruh dunia dikubur, tetap saja nggak berguna jabatannya. Sudah selesai jabatan untuk dunia, selepas meninggalkan dunia jabatan nggak laku. Walaupun kuburannya dihias-hias nggak laku. Yang laku tinggal amal saja. Insyaallah para hadirin, kita pengen ngamal disertai keyakinan. Ada orang diceritakan oleh seorang ulama, orangnya buta, lumpuh lagi, sakit kusta lagi, sakit kena virus kusta, akhirnya badannya itu pada merotoli, pada terlepas dari badannya. Dia duduk di negeri kafir, semuanya orang kafir, mewah-mewah, segalanya punya, urusan dunia. Tapi orang iman tadi itu enggak henti-hentinya mulutnya bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ulama itu ngelewati heran, kamu itu nyukuri apa sih? Mata enggak punya, lumpuh lagi, sakit tok, kok alhamdulillah terus? Maka orang tadi bilang, bagaimana saya enggak bilang alhamdulillah? Sak negara penduduk neraka semua loh, yang penduduk surga saya tok. Jadi melarat, tidak punya apa-apa, tapi percaya diri, itulah orang iman. Rib'i ibnu Amir datang ke negeri Persia. Apa yang beliau buat? Bajunya compang-camping, sarung pedangnya aja nggak punya, diubet-ubet dengan, dililit dengan kain. Kudanya kecil, orangnya kecil, tapi pede dengan sebab yakin mantep dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat orang-orang Persia yang kursinya dari emas, permadani begitu hebat, dihampar di istananya, datang bukan untuk terkejut dan untuk takjub, datang untuk mengkasihani orang-orang kafir itu. Kasihan kalian, ikut saya, kalian ikut saya. Tak tunjukkan keadilan Islam, tak tunjukkan kelonggaran sebab Islam, kesuksesan sebab Islam. Di baju compang-camping, dililit, tapi hati itu, perasaan itu longgar. Orang-orang kafir yang mewah-mewah itu hidup sempit, serba semrawut, kasihan, sebentar lagi mau jadi intip neraka. Insyaallah para hadirin, saya ini jadi orang Islam sudah marem. La ilaha illallah. Akhirnya orang itu kalau mantep dengan agamanya, siap untuk korban dengan keyakinan. Mengamalkan agama itu dengan seneng, riang. Karena merasa dia ini beruntung.
kena ujian-ujian dengan sebab agama, wah ini sayangnya Allah pada saya ini. Tidak banyak mengeluh. Sebegitu ceritanya seorang sahabat, tengah-tengah beliau berjuang, tiba-tiba dari belakang beliau ada orang kafir nusuk dada beliau dengan tombak sampai jebol ke depan. Orang itu ditusuk tombak kira-kira dengan tusuk jarum sakit mana berarti? Nah, jebol, dada itu jebol. Nah, maka beliau berteriak di akhir kalimat beliau, fustu wa rabbil Ka'bah. Saya telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Demi Allah saya telah beruntung. Akhir kalimat ketika beliau dadanya ditembus dengan tombak. Akhirnya beliau wafat. Begitu wafat, Allah angkat jenazahnya ke langit. Sampai orang-orang kafir yang bunuh dia terkejut. Loh, kok bisa naik ke atas tuh? Terkejut. Terus kemudian turun lagi ke bumi, hilang. Enggak dicari, enggak ketemu. Cerita lengkapnya itu begitu dicari gak ketemu. Maka orang yang membunuh dia itu jadi terheran-heran. Apa maksud dia fustu wa rabbil Ka'bah itu apa? Wong tak tusuk dalam kondisi kesakitan kok malah bilang beruntung saya. Nah, seperti suami yang tahu istrinya sayang pada dia. Nah, beruntung punya istri yang sayang dengan saya. Istrinya nyubit dia sampai gosong, dia bilang Masya Allah istri saya cinta pada saya. Nah, padahal gosong. Nah, subitan mesra dari sang kekasih. Nah, di orang iman begitu itu. Perjuangan-perjuangan agama, ujian-ujian itu, ini anugerah dari Allah ini untuk menghapus dosa saya. Nah, untuk meningkatkan derajat saya, untuk menguji amal saya. Akhirnya menghadapi itu dengan senyum. La ilaha illallah. Kemudian penyakit yang kedua adalah selepas orang itu ragu, akhirnya menimbulkan satu sikap, yaitu minder jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu merasa tidak percaya diri, minder, karena nganggap janji-janji dalam agama ini adalah janji-janji palsu. Nganggap janji-janji dalam agama ini janji-janji yang tidak ada kenyataannya. Sholat pakai siwak dapat pahala 70 kali sholat yang tanpa siwak. Wah, zaman akhir kok pakai siwak, deso, akhirnya enggak berani pakai siwak. Nah, umpamanya begitu, minder. Pakai baju ala Islam, wah Islam itu deso, itu kan agama 1400 tahun yang lalu. Saya inginnya ya pakai baju yang modern, yang sesuai dengan zaman. Celana pendek, baju ngampret. Jadi gaya hidupnya jadi kelihatan kalau dia ini menjadi minder dengan keislaman dia. Motong rambut kalau belum dipotong mengikut modelnya orang-orang yang tidak Islami belum merasa trendy, belum merasa ikut zaman. Rumahnya pun kalau belum diikutkan dengan modelnya orang-orang kafir belum merasa sesuai. Spanyolan, Jermanan, Amerikanan, endi sing Medinahan nih. Nah, menimbulkan sikap-sikap yang menunjukkan dia ini ragu. Pergi kemana-mana pakai baju yang Islami itu malu.
Ini sudah ketinggalan zaman ini. Maka penyakit ini obatnya kata para ulama satu aja. Coba kita lihat sejarah. Ini penyakit ini melanda di berbagai kalangan. Ragu dan minder. Ini bisa kita rasakan. Kita pakai baju islami dicemooh. Orang-orang yang pakai baju islami dianggap mundur. Ini menunjukkan yang mencemooh itu kena virus ini. Ragu dan minder, kasihan. Maka kita ngulang lagi. Sejarah membuktikan Islam mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan untuk umatnya, bukan mendatangkan kesengsaraan, bukan mendatangkan kehinaan, mendatangkan kemuliaan. Insyaallah para hadirin, maka kita ingin meluangkan waktu untuk memperbaiki keyakinan kita, untuk menjauhkan diri kita dari dua penyakit ini, ragu dan minder, dengan memperbanyak mudzakarah 6 sifat, mudzakarah hayatus sahabah, mudzakarah nusratullah pada nabi kita, pada para sahabat, pada para tabi'in, bahkan pada para wali-wali selepas mereka. Bagaimana nusratullah pada wali Songo. Mereka zaman akhir baru 600-an tahun yang lalu mengamalkan agama di Nusantara. Allah tolong mereka, muliakan mereka. Nusantara yang dulu Hindu menjadi dapat hidayah, hidupnya menjadi ada panutannya, ada pedomannya, mengikuti arahan yang benar, arahan Islam. Insyaallah para hadirin, maka untuk itu semua, siapa yang siap meluangkan waktu 4 bulan 40 hari sisa masa, silahkan daftar pada Pak Zuhri dan timnya. Monggo